Tanya, Silakan Romo. Silakan. Ya, Bante, saya kan sering pemberkatan nikah. Itu sering dapat pertanyaan itu mengenai ikrar perkawinan, Bante. Itu ada di ikrar keempat kalau nggak salah, memberikan perhiasan kepada istri saya. Itu kadang ada yang nggak setuju karena kan merasa mungkin nggak bisa memberikan perhiasan. Sebetulnya bisa menjelaskan Bante, yang disebut perhiasan itu yang bagaimana ya Bante? Masih Bante. Ya, iya. Ya memang itu kan salah satu tugas sebagai seorang suami terhadap istri ya, yang terdapat di dalam Sigalu Wada Sutta. Ya, di sana memang disebutkan bahwanya tugas seorang suami itu ada 5. Ya, salah satunya adalah seorang suami harus memberikan perhiasan. Ya, memberikan perhiasan ya. Tapi kan sebenarnya dalam konteks tersebut kan sebenarnya tidak dalam arti misalnya kayak perhiasannya mahal-mahal. Ya termasuk sebenarnya kan bisa membelikan pakaian, membelikan kebutuhan gitu kan yang memang digunakan oleh seorang istri gitu. Kalau Ya, misalnya bisa membelikan yang terbaik itu sangat baik. Tapi paling tidak adalah bisa memberikan yang ya yang pantas untuk seorang istri. Itu tugas, salah satu tugas. Saya lihat hmm, dulu dalam bahasa Palinya ya. Ya dalam bahasa Palinya. Iya, di sini disebut salah satu tugasnya yang terakhir adalah alangkara nupadanena. Jadi memang bisa memberikan alangkara. Alangkara itu memang mengacu kepada ornamen atau perhiasan atau yang membuat dia indah. Ya artinya ya kalau menurut saya termasuk salah satunya pakaian juga toh. Itu ya, tugas seorang suami harus memberikan pakaian gitu kan. Pakaian kan juga bagian dari perhiasan, dari sebuah perhiasan. keindahan yang memang itu wajib seorang suami untuk memberikan kepada seorang istri. Ya, jadi begitu ya. Jadi nggak harus yang mahal-mahal, tapi paling tidak kan sesuatu yang memang digunakan untuk seorang istri. Kalau bisa Ya, memberikan yang terbaik, ya itu baik. Makanya kalau kita lihat di India ya, Romo, kalau di India, ini kan ya, sebenarnya pengaruh India juga kan. Maksudnya ya, Buddhis, Hindu itu kan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat India, bahkan sampai sekarang. Walaupun umat Buddha boleh dikatakan tinggal sedikit di India, tetapi pengaruh ajarannya kan masih ada sampai sekarang. Maka kalau kita lihat orang India, perempuan tuh paling suka apa membawa perhiasan, perhiasan. perempuan. Nah, Ya, dan iya dan itu juga terjadi seperti di negara Sri Lanka. Perempuan tuh paling suka membawa perhiasan. Karena memang itu salah satu tugas dari seorang suami terhadap ya, istri itu memberikan perhiasan. Tetapi tentu yang disebut alangkara yang artinya adalah ornamen atau yang membuat dia menjadi indah ya tentunya termasuk pakaian juga. Pakaian juga bagian dari perhiasan. perhiasan. Ya Baik. begitu. Ya, Masih Anu Mudana Bante. ya baik. Berarti Bante kalimat Hmm. ikrar memberikan perhiasan itu kurang tepat dong Bante. Harus diganti itu Bante. Ya perhiasan diartikan seperti apa? Apakah perhiasan itu harus emas kan tidak toh? Pakaian Perhiasan juga bagi, Hah? untuk menghias diri Bante. Iya, iya, betul, betul. Memang begitu. Memang salah satu tugas suami terhadap istri adalah alangkara nupadhanina. Alangkara anupadhanina. Jadi eh, memunculkan alangkara. Alangkara dia artinya eh, bisa memberikan alangkara perhiasan. Iya Bante. Kasih Bante. Ya, ya kalau istrinya nggak mau perhiasan ya malahan bagus toh. Nggak merepotkan suami. Iya. Tapi itu kan tinggal tinggal suaminya kan. Maka sebenarnya dalam bahasa Bali istri itu disebut sebagai baharia. Baharia. Apa itu baharia? Dari kata bahara. Bahara itu artinya ditanggung. Jadi memang baharia itu atau istri itu memang yang ditanggung oleh seorang suami itu kalau zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang kan mereka kan bekerja sama dengan baik. Bahkan kadang-kadang seorang istri bisa menanggung suaminya.
Tapi kalau zaman dulu secara umum, kenapa disebut baharia? Karena memang secara umum seorang perempuan atau istri ditanggung oleh seorang suami. Iya, Bante. Gitu. Kayaknya yang dulu-dulu belum pernah diberkatin secara Buddhis, pernikahannya harus diulang, Bante. Supaya Tidak masalah, tidak masalah. Ya. ya, teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Hmm. Malam Bante. Bante, menyambung Ya. pertanyaan yang tadi perhiasan, saya masih kurang Hmm. mengerti karena Mm-mm. bukannya perhiasan itu makin membuat seseorang itu makin terikat atau secara nafsu indria terikat dengan perhiasan ya. Maksud saya lebih kurang kayak gitu. Kenapa kita harus Begitu kasih? ya. Nah, Harus diingat, kemelekatan itu bukan masalah apa yang seseorang punya. Kemelekatan itu adalah kondisi batin. Bagaimana? Artinya, orang mungkin memiliki banyak, tapi apakah dia harus melekat dengan itu? Tidak, ya kan? Orang memiliki sedikit, apakah dia tidak melekat dengan sedikit juga belum tentu. Ada orang yang memiliki sedikit, tetapi dia melekat sekali dengan apa yang dia miliki, walaupun sedikit. Maka Sang Buddha pernah memberikan sebuah perumpamaan. Seekor burung puyuh, walaupun diikat dengan rumput, itu bisa mati. Tetapi seekor gajah, walaupun diikat dengan rantai besi yang kuat, bisa memutus rantai besi tersebut. Ada orang-orang yang memiliki sedikit, tetapi kemelekatannya begitu kuat, bisa membunuh dirinya, seperti seekor burung puyuh. Tapi ada juga orang yang memiliki banyak, tetapi dia tidak melekat dengan apa yang dia miliki. Nah, di sini sebagai seorang suami memberikan perhiasan terhadap istri, ya tentu di sini sebagai bentuk apresiasi sebenarnya. Apresiasi seorang suami terhadap istri atau sebagai bentuk kepedulian seorang suami terhadap istri. Dan apalagi kalau zaman dahulu, bahkan sampai zaman sekarang pun, kalau di perkampungan-perkampungan itu di pedesaan, mereka itu ketika ketika mempunyai katakan dalam pertanian mereka, mungkin pedagang mereka, mereka itu punya hasil yang lebih, apa yang mereka bisa bisa lakukan? Menyimpannya dengan menjadi emas. Itu di perkampungan di pedesaan. Dan itu nanti akan digunakan sebagai simpanan. Selain sebagai itu perhiasan, tapi juga sebagai simpanan yang akan digunakan ketika ada sesuatu yang dibutuhkan mendadak. Karena kalau di pedesaan itu kalau tidak menyimpan demikian, itu biasanya apapun yang dihasilkan itu habis. Nah, sehingga ketika ada sesuatu yang dibutuhkan, malahan itu tidak bisa apa-apa karena semuanya habis. Nah, salah satu caranya adalah dengan cara menyimpannya di dalam sebagai emas gitu. Yang nanti ketika ada kebutuhan itu bisa digunakan. Walaupun itu perhiasan. Dan itu juga bisa digunakan demikian. Bukan sebagai sekadar perhiasan, tetapi itu juga sebagai bentuk simpanan. Dan ingat bahwasanya sebagai rumah tangga, apakah dalam agama Buddha seorang rumah tangga tidak boleh kaya? Bahkan Sang Buddha mengatakan harus kaya. Harus kaya. Kenapa? Nah, kekayaan di sini bukan berarti kemudian, oh nanti kalau kaya nanti akan apa banyak kemelekatan. Tidak. Nah, selama seseorang selalu memiliki pemahaman berkenaan dengan ajaran Buddha, justru ketika dia mendapatkan kekayaan, mendapatkan katakan yang lebih daripada yang lain, dia akan bisa melakukan yang lebih baik daripada yang lain. Karena dia sudah mendasari pengetahuan dia dengan ajaran Buddha. Dia bisa melakukan yang terbaik. Untuk apa? Untuk melakukan kebaikan. Nah, Sang Buddha mengatakan dalidayang bikawe dukalukasming kama bogino. Wahai para biku, bahwa kemiskinan itu adalah penderitaan bagi para perumah tangga. Orang miskin itu menderita. Nah, sehingga kalau ia bisa bisa mengumpulkan kekayaan, dia paling tidak menderita karena miskin. Jadi kalau boleh memilih pasti semua orang ingin kaya atau ingin miskin. Pasti ingin kaya kan? Pasti demikian. Pasti ingin kaya. Nah, tinggal nanti kalau seseorang memahami ajaran Buddha dengan baik, maka dia selain dia kaya, selain dia punya katakan punya harta yang berkecukupan, dia pun juga bisa melakukan lebih banyak kebaikan. Ia menggunakan tanpa harus melekatinya. Ia menyimpan perhiasan tanpa harus melekatinya.
Nah, itu tergantung dari masing-masing. Makanya kemelekatan di sini sebenarnya harus dilihat bukan sebagai apa yang terlihat secara material, tapi lebih kepada kondisi batin orang tersebut. Itu yang harus kita eh, lihat dalam kita memahami kemelekatan. Begitu ya? Baik, terima kasih Bante. Iya, baik-baik. Di Bante. Bante, ini ada pertanyaan di ruang chat, Bante. Malam Iya. dari Saudari Desilia. Malam Bante, bagaimana apabila kita berdana untuk sangga, tapi tidak diberikan langsung, melainkan dititipkan ke orang lain untuk diserahkan kepada sangga? Karena misal sangga berada di luar kota atau luar negeri, apakah karma baik akan kita dapatkan? Atau hanya orang yang menyerahkan langsung tersebut yang mendapatkan karma baiknya? Mohon penjelasan dari Bante. Terima kasih. Iya, walaupun seseorang berdana kepada sangga atau bahkan kepada siapapun, itu tidak dengan tangan sendiri, tetapi lewat orang lain, tetap orang demikian mendapatkan karma baik. Itu tetap adalah kebaikan, itu kebajikan. Tetapi memang kalau boleh memilih, apakah dengan tangan sendiri atau meminta orang lain untuk menyerahkannya, ya kalau memang ada kesempatan, lebih baik adalah dengan tangan sendiri atau sahata kalau ada kesempatan. Tapi kalau memang tidak ada kesempatan, ya daripada tidak berdana, lebih baik berdana, walaupun kita meminta mungkin teman kita, saudara kita, atau orang yang kita kenal untuk berdana kepada mereka. Dan apakah yang menyerahkan yang kita, misalnya seseorang menyuruh orang tersebut dan orang yang menyerahkan juga mendapatkan pahala atau mendapatkan buah dari kebajikan tersebut? Oh tentu, dia mendapatkan pahala, dia mendapatkan buah dari perbuatan dia menyerahkan dana kepada sangga atau kepada siapapun, walaupun merupakan suruhan dari orang lain. Ya, jadi keduanya akan mendapatkan buah kebaikan. Ya, terima kasih Ya. Bante. Bante, saya mau nanya Bante. Bagaimana Bante menyikapi orang tua yang sedang sakit ya Bante? Tapi karena dia sudah tidak tahan, sudah nggak betah dengan sakit fisik yang dideritanya, terus saban hari selalu mengeluh dan merasa ingin cepat mati Bante. Kapan saya ini cepat dipanggil? Kapan saya ini cepat berangkat? Nah, kan kadang keluarga ini juga merasa nggak enak juga dengar gitu setiap hari Bante. Bahkan sudah yang si sakit ini juga mempersiapkan pesan-pesan kalau dia udah gimana dan seolah dia sudah nggak tahan, jadi ingin cepat-cepat berangkat. Itu gimana Bante? Kita sebagai keluarga menyikapinya dan saran apa yang terbaik yang bisa membuat dia tidak selalu bersikap seperti itu Bante? Mohon Bante. Ya, harus diberikan nasihat, seperti misalnya nasihat tentang ketidakkekalan, bahwasanya memang hidup itu tidak kekal, ada sehat pasti ada sakit. Nah, jadi harus diberikan pemahaman-pemahaman yang tentang ketidakkekalan itu salah satu yang baik untuk diberikan kepada orang yang sudah tua. Ya, makanya kan sebenarnya yang paling paling baik sekali adalah sebelum kita sakit. Ya, sebelum kita sakit, kita belajar, kita melatih diri. Supaya ketika kita nanti sakit, dan pasti akan terjadi pada kita sudah siap. Siap untuk menerima sakit tersebut. Maka sebelum kita sakit, yang sekarang kita masih sehat, kita masih diberkahi oleh kesehatan, nah kita berusaha untuk melatih untuk memunculkan pikiran-pikirannya luhur, nilai-nilai luhur tentang apa? Tentang ketidakkekalan, tentang bahwasanya ini hanya sekedar lima gugusan, tidak ada self, tidak ada diri dalam batin kita. Nah, kalau kita terbiasa dengan perenungan demikian, nanti ketika sakit tidak akan begitu menderita. Itu yang terbaik. Nah, kepada yang sudah telanjur, sakit dan belum punya pemahaman dhamma, ya tetap kita berjuang, berusaha untuk memberikan pemahaman dhamma. Walaupun itu tentu akan jauh lebih sulit ketimbang orang yang sudah mempersiapkan diri dengan dhamma sebelum ia sakit. Tapi kita berusaha untuk bagaimana memberikan pemahaman yang benar tentang ketidakkekalan, tentang anicca, kehidupan yang tidak kekal. Kemudian juga kalau dia sebenarnya masih masih bertahan, artinya masih ya masih bisa kumplin, artinya masih bisa bertahan sebenarnya,
ya cobalah untuk diberi pemahaman tentang betapa kehidupan sebagai manusia itu sebuah keberuntungan. Karena kalau kita terlahir di alam yang bukan manusia, apalagi alam rendah itu sesuatu yang luar biasa, kita tidak bisa melakukan kebaikan. Sekarang kita masih sebagai manusia, walaupun kita sakit, paling tidak kita masih punya cara berpikir seperti manusia, kita masih bisa mengembangkan batin kita. Itu adalah sesuatu yang masih sebuah keberuntungan, walaupun kita sakit seandainya. Itu keberuntungan sebagai seorang manusia. Itu juga kalau dia mampu memahami demikian, itu juga sangat baik untuk orang tersebut. Kemudian yang terpenting lagi adalah bagaimana seseorang ini ketika sakit ya pikiran dijaga dengan baik. Karena kalau pikiran itu terus memunculkan kebencian, ketidaksukaan, ya itu akan berbahaya bagi orang tersebut. Ketika kemudian harus meninggal dengan pikiran kebencian itu berbahaya. Nah, melepaskan kehidupan dengan kata lain tidak melekat dengan jasmani ketika kita sakit dan kita siap untuk mati dan kita harus siap untuk mati. Kita yang tidak sakit juga harus siap, yang sakit juga harus siap. Itu bukan berarti dengan kebencian, bukan berarti dengan kebencian, tetapi lebih kepada dengan pemahaman bahwa memang hidup adalah tidak kekal. Mau tidak mau saya harus siap bahwa suatu saat saya harus meninggal dan harus siap. Tapi kita tidak menantang maut juga. Kita harus berusaha berjuang untuk bagaimana kita bisa survive, bagaimana kita bisa bertahan. Karena kehidupan sebagai manusia itu sesuatu yang luar biasa, sebuah keberuntungan. Tapi ketika suatu saat harus harus meninggal, ya kita harus siap juga. Karena melihat itulah ketidakkekalan. Nah, kalau pengertian-pengertian demikian diberikan kepada mereka, itu juga sangat baik. Dan tentu kepada yang tidak belajar agama Buddha atau kurang belajar agama Buddha, yang belum mengerti, tidak usah menggunakan istilah misalnya anicca, istilah anatta. Ya, itu tidak usah, nanti bingung sendiri. Langsung pada poin-poin di mana orang tersebut langsung mengerti. Mengerti karena memang sudah dialami. Jadi tentang ketidakkekalan hidup itu tidak kekal. Sakit pasti datang pada siapapun. Itu yang harus kita kita berikan kepada orang tersebut. Pemahaman-pemahaman yang benar, Iya, gitu. kalau itu semua sudah dilakukan, Bante, kadang kalau nggak mempan itu akhirnya jadi buat diri kita sendiri, Bante. Ya, apa yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan adalah mengupayakan saja. Kita tidak bisa mengubah semua orang yang ada di sekitar kita sesuai dengan keinginan kita. Jangankan mengubah yang di luar, mengubah yang di dalam saja sulit dan bahkan ada hal-hal yang kita tidak bisa mengubah dalam diri kita. Ya, Apalagi yang ada di luar. Tapi kita mengupayakan yang terbaik untuk yang ada di luar. Bisa atau tidak bisa kita mengupayakan. Kalau bisa, baik. Kalau tidak bisa, ya mau bagaimana. Kita tidak bisa kemudian mengubah semua orang di luar seperti sesuai dengan keinginan kita. ya. Terima Gitu. kasih, Bante. Ini ada yang resen dari Saudara Hendri Gunawan. Silakan. Silakan, Hendri. Oh Oh, enggak. itu Tidak, keangkat ya tidak. tangannya. Oke, kalau gitu ini ada yang bertanya di ruang chat, Bante, dari Ibu Sutradewi. Namo Buddhaya Bante, Patidana dikatakan hanya untuk makhluk peta. Dalam Parita Patidana disebutkan kepada makhluk-makhluk yang berada di alam semesta di ketiga alam, keempat jenis kelahiran terdiri dari gugusan lima, satu ataupun empat yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Apa maksudnya? Gugusan lima bukankah maksudnya manusia yang masih hidup saat ini? Bisakah pelimpahan jasa diberikan Bisakah pelimpahan jasa diberikan gitu Bante pertanyaannya. Apa maksud? Iya, jadi maksudnya begini, memang Patidana akan memberikan dampak yang sangat signifikan kepada makhluk peta atau kepada mereka yang terlahir di alam peta. Dalam peta pun juga alam peta yang secara spesifik adalah para datu jiwika peta.
Jadi peta-peta atau makhluk-makhluk ya mereka hantu kelaparan yang memang mendapatkan bantuan dari orang atau katakan sanak keluarga yang masih hidup. Nah, namanya para datu Jiwika Peta. Dan ketika kita melakukan pelimpahan jasa, artinya kita melakukan kebaikan, kemudian peta tersebut berbahagia dengan kebaikan kita, maka akan memungkinkan peta tersebut kemudian terlahir di alam yang lebih baik. Nah, tetapi apakah makhluk-makhluk lain tidak bisa mendapatkan patidana? Bisa. Para dewa juga bisa berbahagia dengan kebaikan yang kita lakukan. Kita melakukan kebaikan, kemudian melimpahkan kepada para dewa, mereka bisa berbahagia juga. Akan tetapi dampak yang diperoleh tidak sehebat ketika itu dilimpahkan kepada makhluk-makhluk peta. Jangankan kepada makhluk dewa, kepada misalnya orang tua kita. Misalnya sekarang, Anda punya orang tua, kemudian Anda melakukan kebaikan mengatasnamakan orang tua. Apakah orang tua tidak bisa berbahagia? Oh, bahagia. Orang tua berbahagia, oh anak-anaknya melakukan kebaikan. Itu kan bagian dari pelimpahan jasa. Jadi melakukan kebaikan, kemudian dilimpahkan untuk orang tua yang masih hidup. Dan mereka berbahagia. Tapi kebahagiaan mereka tidak kemudian serta-merta langsung membuat mereka meninggal dunia dan terakhir di alam surga. Kan tidak. Nah, tetapi untuk makhluk peta memungkinkan sekali. Ketika kekuatannya sangat luar biasa, maka makhluk-makhluk pita tersebut ketika berbahagia dengan pelimpahan jasa dari sanak keluarga yang masih hidup, mereka bisa terlahir di alam bahagia, meninggal kemudian terlahir di alam surga. Nah, itu yang membedakan. Jadi patidana, pelimpahan jasa bisa untuk siapapun, tetapi yang membedakan adalah kalau untuk peta itu kekuatannya sangat luar biasa. Untuk yang lain, ya hanya ikut berbahagia. Lantas, bagaimana dengan yang tadi dalam buku Parita itu ada yang terdiri dari 5, 4, dan 1 gugusan. Nah, 5 itu 5 gugusan, ya salah satunya adalah manusia, termasuk sebenarnya dari alam binatang, alam neraka, binatang, alam peta, asyura, alam manusia, alam dewa, alam rupa Brahma, terutama yang kecuali asanya sata, nah itu adalah 5 gugusan, memiliki 5 gugusan yaitu jasmani, kita punya jasmani, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk pikiran, dan juga memiliki kesadaran. Dari alam neraka sampai alam rupa Brahma, kecuali asanya sata, 5 gugusan ini ada. Nah, kemudian yang dimaksud dengan 4 gugusan adalah mereka makhluk-makhluk yang terlahir di alam arupa jana, arupa Brahma. Nah, yang terlahir di alam namanya akasan canayatana, Winyanan Sanayatana, Akin Sanayatana, dan juga Dewa Sanyana Sanayatana. Nah, mereka memiliki hanya 4 gugusan. Jadi mereka tidak memiliki jasmani, hanya 4 gugusan terakhir. Nah, ada makhluk yang memiliki 1 gugusan, itu mengacu berasalnya sata. Sebenarnya ya memiliki batin juga, tetapi batinnya itu pasif. Batinnya itu betul-betul pasif, tidak bergerak. Jadi hanya jasmani doang. Karena batinnya pasif tidak bergerak, maka dikatakan sebagai hanya 1 gugusan. Karena nanti begitu batinnya itu langsung aktif, artinya dia sudah dilahirkan di alam lain, bukan di alam asanya sata. Asanya sata, sata itu makhluk, sanya itu persepsi atau pikiran, a itu tanpa pikiran. Jadi asanya sata. Ya, begitu maksudnya. Dan makhluk-makhluk yang lain, terutama ya manusia, dewa, itu bisa bisa ikut berbahagia dengan kita melakukan kebaikan. Hanya saja kekuatannya tidak sehebat ketika makhluk peta yang ikut berbahagia dengan pelimpahan jasa kita. Begitu bedanya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, berarti gini Bante, Parita Patidana ini sebenarnya juga sama kita sharing meta juga ya Bante. Karena Oh iya, ke semua makhluk, betul. kecuali kalau misalnya kita mengadakan upacara pelimpahan jasa yang tertuju ke makhluk tertentu, keluarga kita, leluhur kita gitu ya Bante. Kalau dari Parita Patidana ini berarti benar-benar sharing Ke semua makhluk. Mm-mm. ke Iya, semua. betul, betul. Oke, terima kasih Bante. Eh, Baik. Semoga terjawabkan ya Ibu Sutradewi. Ini Bante, saya mau ada umat yang bertanya Bante, nitip pertanyaan panjang nih Bante.
kalau ada umat yang ada cerita nenek atau kakeknya sudah lama sakit, tapi nggak sembuh-sembuh, minta dibacakan parita biar bisa lepas penderitaan sakitnya kalau memang kakek atau neneknya memang nggak bisa sembuh. Apakah dengan alasan ini semacam minta dibacakan parita supaya yang sakit bisa lekas pergi kalau memang tidak bisa sembuh? Bante dan Romo umat diizinkan mengadakan pembacaan parita ke orang tersebut kah? Soalnya bahasa semacam meminta parita biar memperlancar orang pindah alam. Bahasanya semacam itu, Bante. Maksudnya seperti itu. Apalagi Bante ada riwayat tentang pembunuhan manusia bila dikaitkan dengan niat pembacaan parita buat perlancar perpindahan alam. Terima kasih, Bante. Mohon Bante penjelasannya. Ya, ya jangan dong. Masa kita baca parita untuk supaya pindah alam? Itu bahaya. Itu bahaya. Kami para biku kalau sampai berpikir demikian, oh kalau betul-betul kita baca parita tujuannya supaya cepat pindah alam, ternyata benar yang mendengarkan itu langsung pindah alam gara-gara parita kita. Oh para jika kita langsung harus lepas jubah. Maka zaman dulu ada juga ada jadi yang dimaksud dengan pembunuhan ya. Zaman Samudra ada seorang biku. Nah dia itu eh, berkhutbah. Jadi memberikan wejangan kepada orang tua. Tapi wejangannya itu berkenaan dengan kematian. Dan dia punya tujuan yang buruk. Supaya orang-orang itu yang mendengar itu meninggal. Barangkali kalau zaman dulu kan kena heart attack gitu kan. Karena ketakutan kemudian ada kena heart attack. Nah itu dia meninggal betulan. Nah karena kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke Sang Buddha. Bahwa Bhante ini punya tujuan untuk apa membuat orang tua itu meninggal dengan memberikan wejangan berkenaan dengan kematian. Padahal itu khotbah kan, khotbah tentang kematian. Kemudian tapi pikirannya buruk supaya dia meninggal, meninggal betulan. Dia harus lepas jubah. Dia melakukan pelanggaran para jika. Maka apa sih isi dari parita? Isinya kan justru adalah untuk kebaikan. Istrinya adalah perlindungan-perlindungan yang baik supaya batin menjadi tenang, batin menjadi bahagia, batin supaya seiring dengan dhamma. Kan semuanya begitu, ya kan? Tapi kalau kemudian seseorang yang mendengarkan parita, kemudian dia menjadi tenang dan dia meninggal misalnya, ya itu kan urusannya orang tersebut. Tapi jangan kita yang membacakan parita punya tujuan demikian. Itu berbahaya. Kita itu tidak sesuai dengan ajaran Dhamma. Ya, kita membaca parita kan kami para biku membacakan parita ya demi kebahagiaan, demi manfaat, demi kesejahteraan bagi yang mendengarkan. Mudah-mudahan mereka memahami parita yang kita bacakan, paling tidak mereka menjadi tenang dengan parita yang dibacakan, yaitu yang menjadi penting. Bukan supaya nanti cepat mati, wah itu nggak sesuai dengan ajaran Buddha. Tergantung pikiran, Begitu. Bante. Ya? Pikiran ini yang bermain, Bante. Oh jangan berpikir Ya, demikian, nggak kalau sesuai. ada yang seperti itu kan berarti tergantung pikiran kita masing-masing, Bante, kalau sampai berpikir seperti itu. Kan tujuan Iya, Parita kan sebenarnya untuk ketenangan batin. untuk ketenangan batin. Iya. Ya, Dan keluarga juga jangan kemudian minta bantenya, minta Romo misalnya, oh kakek saya dulu lagi sakit sudah tua sekali supaya lancar kematiannya, jangan begitu. Supaya batinnya menjadi tenang. Nah, itu bagus, ya. terkadang masih ada loh Bante, yang non-Buddhis itu beberapa ya Bante, punya pikiran seperti itu. Oh, dibacakan doa, padahal orangnya masih ada gini. Supaya cepat-cepat pindah alam kali ya. Kadang Oh, ada. enggak. Kita membaca parita, kita Ya. melihat isi paritanya semuanya itu berkenaan dengan ajaran Buddha untuk dijadikan sebagai perenungan. Dan isinya adalah yang membawa batin menjadi tenang. Dan tujuannya adalah supaya batinnya menjadi tenang. Tapi Bukan punya tujuan, ya. Bante, tapi kan eh, kalau bukannya kalau kita contohnya kita lagi sakit dan dalam proses sakit yang lama itu kan secara tidak langsung kita lagi menjalankan karma buruk kita, vipakanya lagi matang. Nah, kalau misalnya mungkin anak atau sanak keluarga yang melakukan pelimpahan jasa kepada
contohnya saya ya, yang lagi koma atau lagi gimana, bukannya membantu saya untuk mematangkan karma baik saya untuk apakah cepat meninggal atau sembuh gitu loh, Bante. Maksudnya gitu. Ya, tidak demikian, harus diingat. Kehidupan sebagai manusia itu adalah sebuah keberuntungan. Sejelek, ini dikatakan Sang Buddha ya, sejelek-jeleknya manusia, seburuk-buruknya manusia, itu jauh lebih unggul daripada sebaik-baiknya binatang. Itu dikatakan oleh Sang Buddha. Nah, sehingga walaupun kita dalam kondisi yang sedang sakit, mungkin dalam kondisi yang koma, bukan berarti itu sesuatu yang buruk. Itu masih sesuatu yang baik karena masih sebagai hidup sebagai manusia. Oleh sebab itu, tujuan membaca parita ini adalah bagaimana, ya itu bukan, apakah kematian itu pasti sesuatu yang baik? Ya bisa juga setelah dia meninggal, dia terakhir di alam yang lebih baik. Itu memungkinkan. Nah, tetapi kan tujuan dari membaca parita kan supaya dia mendapatkan ketenangan. Ya masalah nanti misalnya, oh ternyata, oh dia mendengarkan parita, kemudian dia meninggal gitu kan, meninggal dan terakhir di alam yang lebih baik. Tapi kan itu bukan tujuan dari membacakan parita. Ya. Bukan tujuan membacakan parita supaya dia cepat-cepat meninggal terakhir di alam baik gitu kan ya. Tidak demikian. Ya, tapi kalau misalnya melakukan contohnya dana ke sangha atau mungkin function atau gimana mengatasnamakan sanak keluarga, apakah itu juga bisa dianggap pati dana nggak? Maksud saya pelimpahan jasa kepada yang sakit. Yang sakit, ya Ya. sebenarnya itu bukan itu pelimpahan jasa, bisa dikatakan pelimpahan jasa ketika mengatasnamakan mereka, Mhm. ya itu bisa. Hanya saja kan itu tidak. Jadi kekuatannya tidak seperti ketika kepada peta makhluk peta yang Oke, tadi saya sampaikan. Iya. baik. Tetapi baik juga misalnya begini, misalnya ketika ada yang sakit karena dia tidak bisa memberikan sendiri kepada orang lain, kemudian keluarga mewakili Mhm. mewakili untuk berdana dan menyampaikan kepada yang sedang sakit. Oh, tadi saya sudah berdana mengatasnamakan yang sedang sakit. Ya, berbahagia dengan kebajikan yang telah dilakukan. Itu bagus sekali, itu sangat baik. Supaya dia berbahagia, dia mendapatkan ketenangan, itu membantu membantu dia. Ya, membantu dia untuk mematangkan buah karma yang baik. Ya. Entah nanti buah karmanya dia dia apa mendapatkan kesembuhan atau yang paling tidak adalah dia bahagia dengan kebaikan itu sudah sangat luar biasa Baik, Bante. begitu ya. Makasih. Ya. Terima kasih, Bante. Ada yang bertanya lagi di ruang Zoom ini? Kalau nggak ada, saya mau lanjut ke pertanyaan titipan, Bante. Ada pertanyaan titipan dari Hendry Chen, Bante, saudara Hendry Chen. Bante, perhiasan termahal apakah yang bisa diberikan seorang suami untuk istri tercinta? Wah. Dulu ketika Sang Buddha ini pulang ke Kapilawastu, kemudian Rahula meminta perhiasan atau meminta harta benda kepada Sang Buddha. Apa yang diberikan Sang Buddha? Kehidupan sebagai seorang samanera. Dan itu adalah perhiasan termahal. Kalau kita boleh mengatakan dhamma itu adalah perhiasan termahal. Dhamma itu adalah kekayaan termahal. Dan tidak ada yang lebih mahal dari itu. Makanya kan kalau kita bicara tentang dana, bukan dana ya, tapi dana. DHANA, itu artinya harta benda. Itu tidak hanya sekedar materi, tapi adalah apa? Sila dana, sadhana, cagadhana, panyadana. Jadi keyakinan sebagai harta benda, kemoralan sebagai harta benda, kedermawanan sebagai harta benda, kebijaksanaan sebagai harta benda. Maka kepada siapapun tidak hanya suami terhadap istri terhadap suami juga sama, atau anak terhadap orang tua terhadap anak. Ketika ditanya kekayaan apa yang paling mahal yang bisa diberikan kepada yang lain adalah dhamma itu sendiri. Kekayaan dhamma itu yang paling mahal. Tapi bukan berarti kemudian mentang-mentang kekayaan dhamma itu paling mahal berarti
suami terhadap istri udah dikasih jangan terus, nggak dikasih makan, itu orang bodoh namanya. Maksud itu kan ada begitu kan? Kan dama apa dama danang eh, dana jinati. Jadi apa bahwa berdana damai itu adalah yang tertinggi dari segala sahabat dama danang jinati dari segala dana. Kemudian orang hanya bicara, tapi yang lainnya malah dilupakan ya tidak begitu juga, tidak harus seimbang. Tapi tentu bahwa kekayaan berupa damai ini sesuatu yang sangat luar biasa yang harus diberikan. Begitu. Dhamma dana ya Bante. Mm-mm. Dhamma dana untuk kalangan sendiri Bante. Ya, tidak hanya untuk kalangan sipil, untuk kepada siapapun, terhadap siapapun. Ya, walaupun terhadap orang yang punya keyakinan lain, ya kita berdana dhamma juga juga sangat baik. Kadang-kadang yang ber-KTP lain kadang-kadang lebih lebih bersemangat kadang-kadang kalau meditasi ketimbang yang ber-KTP Buddha. Ya, gitu. Iya Bante. Ini dari Herman. Jadi perhiasan terindah buat istri itu kasih izin istrinya buat jadi maice Kak Bante Oh iya itu bagus itu makanya betul. di Kan Fangsa. seperti Sang Buddha kan memberikan pabajita kepada Rahula kan ketika meminta tahta meminta harta benda dari kekayaan dari Sang Buddha kan dikasih pabajita. Ya kalau misalnya suami bisa memberikan istrinya untuk jadi maice, untuk jadi atas silani, wah itu sangat bagus itu. Iya Walau Bante sementara, walau sementara Bante. di Fangsa. Hah? Walau walau atas silani hanya sementara. Oh iya, walaupun sementara sudah sangat baik. Sudah sangat baik. Jenny Henry raise hand, Jen. Enda itu Henry masih tes mic atau kamu mau tanya? Saya Sudah, mau sudah tanya Oh bisa sudah, bisa. ya? sudah Ya, bisa kayaknya nih. ya Oh, Saya maaf mau tadi, tanya dulu Bante. Nah. oke oke. maaf tadi mic-nya mati. Oke. Oh iya baik. Eh, ini ada apa itu? Pertanyaan saya masih belum bisa membedakan antara canda dengan tanha. Jadi contoh, Canda dengan tanha. iya, jadi contohnya misalnya, contoh sederhananya, misalnya saya sedang lapar, saya ingin makan. Nah, apakah itu hanya sekedar hanya sekedar canda atau tanha itu Tanha. sebenarnya? Iya. Itu aja Bante. Terima kasih. Oh iya baik. Ya, jadi kalau di dalam bahasa Pali, kata tanha itu selalu berkonotasi negatif. Ya, selalu punya arti yang sifatnya negatif. Itu tanha. Tapi kalau canda itu bisa negatif, juga bisa positif. Tergantung konteksnya. Nah, makanya dalam kitab ini sebagai contohnya. Dalam kitab komentar. Nah, dalam kitab komentar itu ada 3 jenis canda. Yang pertama adalah katu kang yata canda. Nah, katu kang yata canda itu adalah keinginan. Itu keinginan. Desire. Canda itu desire. Keinginan yang berkenaan dengan keseharian. Ingin makan, ingin minum, ingin buang air seni, ingin buang air kecil, ingin buang air besar, ingin istirahat, itu adalah katu kang yata canda. Itu sesuatu yang wajar. Bahkan seorang Buddha pun juga masih memiliki. Sang Buddha juga masih makan, masih minum, ya kan? Masih mandi, masih berjalan, masih duduk, masih beristirahat. Nah, ketika ada keinginan demikian, itu masih wajar. Tetapi kemudian ada kama canda. Nah, ini kama canda ini identik dengan kama tanha. Nah, identik dengan kama tanha atau keinginan-keinginan yang berkenaan dengan kesenangan indera. Nah, kalau sudah keinginan yang mengacu pada kesenangan indera, walaupun secara umum banyak yang melihatnya itu sebagai ya banyak yang melihatnya sebagai sesuatu yang wajar, yang umum, tetapi dalam agama Buddha
itu adalah mau tidak mau itu muncul dari kotoran batin. Itu tanha. Misalnya apa? Ingin makan. Makan itu kan memang sesuatu yang memang wajar. Tapi kalau kemudian inginnya Kentucky Fried Chicken saja misalnya, itu sudah kama canda. Ingin minum, Oh. kemudian oh maunya minumnya jus alpukat, kopi misalnya, yang lain nggak mau, itu sudah kama canda. Nah jadi kita bisa membedakan mana yang sekedar kebutuhan, yang itu adalah katugang nyata canda, atau malah yang itu sudah merupakan keinginan yang sebenarnya sudah disertai di sana tanha, berkenaan dengan kesenangan indera, yang itu adalah kama canda. Nah, tetapi ada namanya dhamma canda. Ini yang baik. Keinginan yang berkenaan dengan dhamma, ingin meditasi, ingin praktek sila, ingin mengembangkan batin, ingin datang ke wihara, ingin baca parita, ingin berbuat kebaikan, ingin berdana. Itu semua keinginan juga. Tetapi karena keinginan demikian, itu sifatnya baik, itu berkenaan dengan dhamma, itu bahkan harus dikembangkan. Harus dikembangkan. Maka Sang Buddha pernah menyampaikan, ada seseorang datang pada Sang Buddha, Bante, kalau nibbana itu adalah bebasnya dari keinginan canda, itu yang digunakan canda, bukan tanha. Kalau nibbana itu adalah bebas dari canda, keinginan, atau desire, tetapi kenapa ketika seseorang untuk mencapai nibbana harus ada canda, harus ada keinginan. Kemudian Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan. Anda seorang pedagang, Anda berdagang dari Saketa, mau pergi ke Sawati. Jadi zaman dulu, bahkan sampai sekarang masih ada, itu kota Saketa dan kota Srawasti. Ketika Anda mau datang, mau pergi ke kota Sawati, ada tidak keinginan? Ya ada Ada dong, sih. Iya ada, ada. ada. Kalau nggak ada keinginan, malah bisa sampai ke Sawati kan. Tapi setelah sampai Sawati, apakah keinginan masih ada? Ya tidak ada. Maka dalam proses untuk mencapai nibbana tetap harus ada keinginan. Keinginan-keinginan untuk mempraktikkan berdana, praktek sila, praktek meditasi harus ada. Tapi tentu ketika nibbana dicapai ya keinginan, semua bentuk keinginan itu lenyap. Nah, jadi kita tidak perlu untuk takut dengan keinginan selama keinginan tersebut masih sifatnya baik, bermanfaat, dan bahkan mengarah kepada kebebasan. Sehingga, sehingga ini salah satu contohnya adalah salah satu dari 4 idipada. Jadi 4 idipada itu adalah jalan menuju kesuksesan. Sukses ini adalah sukses dalam spiritual. Ya, jalan menuju kesuksesan idi itu adalah kesuksesan. Pada itu jalan. Jalan menuju kesuksesan spiritual. Salah satunya adalah canda. Jadi kan ada eh, Wimangsa Samadhi Padana Sangkara. Nah, idipada. Kemudian ada juga canda samadhi padhana sangkara. Nah, canda. Bahkan ada samadhi, ada konsentrasi yang itu diawali dari canda. Diawali dari desire. Tapi kan ini mengacu kepada dhamma canda. Nah, kalau sudah dhamma canda ya tidak masalah. Kalau sudah keinginan-keinginan yang berkenaan dengan hal yang baik, yang bermanfaat, itu baik untuk dikembangkan. Ya, begitu ya. Ya baik. Terima kasih Bante. Ya, ya, baik. Ya, Bante, ini ada satu pertanyaan terakhir, Bante. Ya. Pertanyaan titipan. Ah, apa dengan niat kewihara yang diawali untuk mencari jodoh, Bante? Mencari apa? Dari jodoh, Bante. Dari jodoh. Hmm. Mm-mm. Kewihara sambil mencari jodoh bisa mengurangi karma baik, Bante. Ya, kadang-kadang begini ya. Ada sesuatu yang kadang-kadang bisa menarik seseorang orang tersebut. Memang awalnya seseorang melakukan hal yang baik, tetapi ada kalanya masih masih ternodai dengan keinginan-keinginan yang lain gitu ya. Tidak masalah. Selama di situ masih ada kebaikan.
Ini salah satu contoh kan terjadi pada anak dari Anatapindika. Pernah dengar kan ceritanya? Anak Anatapindika ini nggak mau bertemu dengan Sang Buddha. Tapi kemudian bapaknya Anatapindika, udah kamu datang ke wihara bertemu dengan Sang Buddha. Nanti kalau kamu datang ke sana, nanti saya kasih hadiah. Nah, dia tuh ke wihara, ke Citawana itu dengan tujuan untuk mendapatkan hadiah sebenarnya. Tetapi ya, kemudian datang ke wihara, sana tidur. Sambil membaparkan apa, dia tidur. Kemudian pulang, selesai dia pulang. Kemudian anak Tamdika bertanya, tadi ke wihara mendapatkan apa dari Sang Buddha? Saya tidak dapat apa-apa, saya datang saja tidur. Tapi karena sudah datang ke wihara, tetap dikasih hadiah gitu kan. Udah, sudah. Nah, kemudian ayahnya berkata lagi, sudah kamu datang lagi ke sana, kemudian dengarkan dhamma. Nanti kalau sudah mendengarkan dhamma dan beritahu saya dhamma apa yang diberikan Sang Buddha, nanti saya kasih hadiah. Nah, dia datang ke sana itu gara-gara hadiah itu sebenarnya, bukan mendengarkan damanya. Tapi kemudian ketika datang ke Citawana mendengarkan dhamma, ternyata dia memahami dhamma, malahan mencapai kesucian Sotapanna. Pulang ke rumah bertemu dengan bapaknya, Anatapindika, ya sudah tidak lagi keinginan untuk mendapatkan hadiah, sudah mendapatkan hadiah terbesar, pencapaian Sotapanna. Nah, sehingga kalau kemudian kok ada beberapa anak muda yang masih datang ke wihara supaya sambil mencari dolar ya itu masih lebih baik ketimbang ngumpet di dalam rumah nggak datang ke wihara itu kan. Siapa tahu datang ke wihara ya ternyata nanti datang ke sana malah akan mendapatkan yang terbaik pembabaran dhamma, kemudian diskusi dhamma walaupun awalnya punya punya tujuan yang hanya ingin mencari jodoh tetapi ternyata sampai di wihara mendapatkan hal-hal lain yang lebih bermanfaat. Dan itu jauh lebih baik ketimbang tidak datang ke wihara. Tapi kalau datang ke wihara inginnya mencuri misalnya ya jangan. Ya begitu ya, begitu. Jodoh yang sefrekuensi. Ini ide dari Bu Hermin Teja mau bertanya. Silakan. Silakan. Ya, selamat malam Bante. Baik, Ya, saya mau bertanya tentang kemelekatan Bante. Satu hal, kemelekatan kan selalu dikonotasikan dengan hal-hal yang positif Bante ya. Seperti kita meditasi, baca parita, berdana. Termasuk saya yang sudah mengikuti pelatihan Antasilani 2 kali, saya ingin ikut lagi. Apa itu termasuk kemelekatan Bante? Dan iya. yang Mm-mm. saya dengar sekali lagi Bante, yang saya dengar hal-hal yang kebencian pun itu juga bisa menimbulkan kemelekatan. Apa benar demikian Bante? Terima kasih Bante. Iya. Jadi memang ada kalanya memang kebaikan itu masih terdistorsi oleh kotoran batin. Tidak masalah. Bahkan seperti kenapa ini sebelum kita bicara kemelekatannya. Bahkan seperti di dalam definisi samadhi, pandangan benar. Sang Buddha menyampaikan ada pandangan benar yang masih disertai oleh asawa, kotoran batin, ada pandangan benar yang tidak disertai oleh kotoran batin. Apa pandangan benar yang disertai oleh kotoran batin? Adalah pandangan benar berkenaan dengan hukum karma. Kita yakin terhadap hukum karma, tapi itu sebenarnya masih ada kotoran batinnya. Kenapa? Karena ketika bicara karma, kita berbicara individu, berbicara person, berbicara atma, berbicara atta. Ketika ada atta itu kotoran batin, tetapi di situ masih berkenaan dengan karma, itu pandangan benar. Tapi masih ada kotoran batinnya. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Ketimbang kemudian seseorang tidak percaya, tidak yakin dengan hukum karma. Nah, demikian pula keinginan-keinginan demikian untuk mempraktikkan dhamma di situ memungkinkan sekali disertai oleh kemelekatan. Itu lebih baik ketimbang kemudian orang tidak punya gairah untuk mempraktikkan dhamma. Hanya kemudian nanti seiring dengan waktu, kita juga harus selantiasa melihat batin kita. Jangan sampai kemudian praktik dhamma kita ini kemudian memunculkan kemelekatan kemelekatan yang sifatnya nanti akan menghancurkan. Nah, sehingga Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan bahwa dhamma yang beliau ajarkan itu seperti rakit.
yang digunakan untuk menyeberang, bukan untuk digenggam. Nah, artinya dhamma itu digunakan, dipraktekkan, dikembangkan, tetapi tidak dilekati. Sulit kan? Tapi untuk awal-awal mungkin orang melekatinya. Melekat itu sesuatu yang wajar sekali. Awal-awal dia melekatinya dengan batin yang melekatinya. Tapi kemudian seiring dengan waktu juga harus senantiasa menyadari ketika mengembangkan, mempraktikkan dhamma, jangan sampai kemelekatan muncul. Kalaupun muncul disadari, oh masih ada kemelekatan. Mengapa itu mesti disadari? Mengapa itu juga mesti dikenali dan juga mesti diwaspadai? Itu karena bahkan ketika itu hal yang baik dan itu dilekati, itu bisa menimbulkan penderitaan. Seringkali saya memberikan sebuah contoh. Kita punya keyakinan bahwa membunuh itu tidak baik. Itu baik kan? Kita kita punya pandangan bahwa membunuh itu tidak baik, itu adalah pandangan yang baik. Tapi kalau ada kemelekatan, begitu kita melihat ada orang sedang membunuh, kemarahan muncul, ketidaksukaan muncul. Waduh, mendatangi ke sana, kemudian ngumpat-ngumpat, kamu melakukan kejahatan tidak sesuai dengan perbuatan baik, nanti memberikan penderitaan bagi kamu, tapi dengan kebencian. Akibat dari melekati yang baik. Nah, tapi untuk awal memungkinkan kemelekatan masih ada, tapi seiring dengan itu harus ada kesadaran, harus diwaspadai. Ada tidak kemelekatan. Tetap menggunakan, tetap mengembangkan, tetapi juga mewaspadai. Itu penting. Ya, kemudian apakah kebencian juga ada kemelekatan? Ya jelas. Ya, kebencian itu kan juga muncul dari tanha juga. Salah satu tanha kan wibawa tanha. Wibawa tanha itu salah satunya adalah kebencian. Dan tanha pacaya upadana. Bahwa nafsu keinginan itu memunculkan kemelekatan. Maka wibawa tanha yang itu adalah tanha juga bisa memunculkan kemelekatan. Nah, buktinya apa? Ada orang membenci orang lain, itu bisa dilekati sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan sampai mati kan. Kebencian nggak lenyap-lenyap. Kenapa? Kemelekatan. Kemelekatan terhadap yang dibenci, nggak mau melepaskan. Ada yang demikian kan. Artinya kebencian itu ya, di situ ada kemelekatan. Begitu. Ya, Terima kasih Bante. ya, baik. Berarti Bante sebelum kita mengikuti seperti kayak gitu ya Bante Pak Baca atau retret, kita benar-benar harus mengkondisikan batin kita itu tetap netral ya Bante. Tidak terlalu berlebihan untuk wirianya tidak terlalu berlebihan. Terus tiba-tiba juga kadang ada godaan supaya untuk membatalkan, mengurungkan niat. Itu juga harus disadarin ya Bante. Ya, semua kehati-hatian, keseimbangan, jalan tengah itu baik. Baik untuk kita waspadai. Baik untuk kita selalu on the middle path, on the middle way. Itu baik juga. Tapi kan semua itu muncul dari sebuah pengalaman. Mungkin dalam proses proses seseorang mempraktikkan dhamma, ya ombang-ambing begini, tapi nggak apa-apa. Itu juga bagian dari pengalaman. Bagian dari proses mengalami sesuatu yang kadang kita terjatuh, kita bangkit lagi, kita terseret ke dalam ekstrim tertentu, mungkin ekstrim berlebihan atau ekstrim terlalu kendor, ya nggak apa-apa. Itu bagian dari pengalaman yang mana dari situ kita tahu mana yang terbaik yang mesti dilakukan. Tapi kalau kita sudah paham dari awal, itu jauh lebih baik.